Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Ini adalah part kedua untuk pembahasan soal 6 ya, sampai dengan seterusnya. Untuk soal nomor 1 sampai dengan 5 adik bisa lihat ya di YouTube kakak sebelumnya. Dan di situ juga saya sudah tuliskan ya untuk bab yang keluar ya untuk hari ke-1 dan kedua ya. Ini gabungan ya, ada numerik sama penalaran matematika. Nah, kita masuk ya. Ada yang ketemu vektor ya, Dek. Untuk vektor itu bermacam-macam ya, bisa operasi vektor. Kalau operasi vektor insya Allah adik bisa ya, itu tentang kamu bikin jadi vektor kolom terlebih dahulu. Nah, bisa operasi vektor, bisa juga mencari panjang vektor ya, atau bisa mencari arah vektor dan sebagainya. Kalau mungkin proyeksi ortogonal dan sebagainya mungkin tidak sampai situ ya soalnya ya. Ya, oke. Semangat ya, Dik ya. Misalkan poin 6, soal seperti ini. Diketahui vektor A sama dengan 2,-1, saya buat menjadi vektor kolom. Maka vektor A itu adalah 2,-1. Dan vektornya B itu adalah 1C. Pertanyaannya, jika vektor A tegak lurus terhadap B, nah ternyata A tegak lurus dengan B, tentukan nilainya C. Nah, ini berarti sebuah vektor yang mengapit sudut. Ini misalkan saya buat sebagai alfa ya, ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Nah, kalau perkalian vektor yang akan mengapit sudut, maka nanti rumusnya adalah A dot B, itu rumusnya adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Pakainya cos ya. Nah, oke. Kita buat perkalian vektornya di sini, maka 2-1 dikali dengan 1C. Nah, mencari panjang vektor itu gimana, Dek? Rumusnya panjang vektor itu adalah setiap vektornya angkanya kita kuadratin ya, maka 2 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat ya, berarti 4 tambah 1 itu adalah 5. Nah, ini berarti panjang vektornya B itu adalah akar 1 ditambah C kuadrat. Oke ya, saya buat di sini akar 5 dikali dengan akar 1 plus C kuadrat. Saya masukkan karena tegak lurus maka sudutnya 90 derajat. Jadi dapat disimpulkan jika kedua vektor itu tegak lurus maka perkaliannya selalu sama dengan 0. Ya, karena ini cos 90 itu 0. Ya, maka perkalian vektor gimana, Dek? 2 dikalikan 1 itu adalah 2, lalu dijumlah ya. Min 1 kalikan C itu adalah min C, sama dengan 0. Ya, maka nanti C sama dengan 2. Oke, pasti bisa. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Next ya, kita masuk ke transformasi matriks. Yang keluar adalah transformasi matriks, atau misalkan nanti ada translasi, refleksi ya, rotasi, dilatasi. Coba pelajari lagi ya, Dek. Tidak menutup kemungkinan itu keluar juga ya. Semangat ya. Nah, soalnya seperti ini, jika matriks A min 3 4 B mentransformasikan titik 5,1 ke 7,12, tentukan 2A min B. Nah, ini rumusnya kayak gini ya, Dek. X aksen Y aksen sama dengan, ini adalah sebuah matriksnya ya, misalkan adalah PQRS, saya kali dengan titik awalnya. Lah, nanti bentuknya seperti ini, Dek. Ini adalah formasinya. Nah, ini kan mentransformasikan 5,1 menjadi 7,12. Maka bayangannya itu adalah 7,12. Ya, matriksnya itu adalah A min 3 4 B. Nah, titik awalnya itu adalah 51. Oke, maka kita kalikan ya. Baris kali kolom. A dikalikan 5 itu adalah 5A, min 3 kalikan 1 itu adalah min 3. 4 dikalikan 5 itu adalah 20, B kalikan 1 maka plus B. Ya, kita dapatkan di sini persamaannya. Kita dapatkan nanti 5A min 3 sama dengan 7, maka nanti 5A sama dengan 10, maka A-nya adalah 2. Oke ya, maka nanti sini 20 ditambah B sama dengan 12, maka B-nya 12 kurangi 20 itu min 8.
Oke ya, ketemulah A B-nya. Yang ditanya itu adalah 2A min B. Maka nanti 2 dikalikan 2 dikurangi min 8. Atau nanti jadinya 4 ditambah 8. Jawaban yang tepat itu 12. Pasti bisa kalian. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 8. 8 kita masuk ke statistik kembali ya. Ditanya min, median, modus ya, nanti ada data kelompok. Kalau adik ketemu data tunggal juga ikutin ya. Kalau data tunggal itu syaratnya harus diurutkan terlebih dahulu ya, kecil ke besar. Baru yang ditanya apa? Rata-rata kah, nilai tengah, atau min atau Q2 ya, atau Q1 atau Q3. Oke, boleh pakai metode coret-coret kayak gitu ya. Nah, pasti bisa. Nah, sekarang saya ambil untuk data kelompok ya. Berikut data berat badan siswa disajikan dalam tabel yang ditanya kuartil atas. Kuartil itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang namanya kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, ini yang dicari. Apa rumusnya? Langkah pertama kita harus menentukan letaknya. Letak kuartil 3 itu adalah 3/4 dikali jumlah data. Saya akan mencari sigma F-nya dulu ya, atau jumlah datanya. Maka nanti sini kita masukkan 4. 4 ditambah 6 itu 10. 10 ditambah 8 itu 18, ditambah 10 itu 28. 28 ditambah 8 itu adalah 36. 36 tambah 4 itu 40. Ya, maka nanti letak datanya 3/4 dikali dengan 40. 40 dibagi dengan 4 itu adalah 10, maka nanti data ke-30. Kalian lihatnya itu di sigma F ya. Data ke-30 itu jatuh di mana? Data ke-30 maka jatuh di sini ya. Inilah letaknya Q3. Ya, nanti rumusnya apa? Mencari Q3 itu rumusnya tepi bawah ditambah dengan apa dek? Letaknya ya 3/4N dikurangi sigma FI dibagi dengan FI dikali panjang kelas. Tepi bawahnya mana? Ini tepi bawahnya saya kurangi dengan 0,5, maka nanti 69,5 ditambah dengan, nah ini 3/4N nya itu letaknya nih ya, letaknya di data ke-30 dikurangi sigma FI itu adalah ini jumlah data sebelum Q3 yaitu 28. Untuk FI nya itu adalah jumlah frekuensi pada saat Q3 yaitu 8. Panjang kelasnya mana mbak? Ini 55 dikurangi 50 itu 5. 60 dikurangi 55 itu juga 5. Panjang kelasnya 5. Ya, maka nanti 69,5 ditambah 30 kurangi 28 itu 2 ya. 2/8 atau 1/4 dikali 5. Oke. 69,5 ditambah 5 bagi 4 itu 1. Sisanya 1/4 ya, maka 1,25. Ya, maka nanti jawabannya 70,75 ya. Iya, oke. Ada nggak? Ada ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Next ya. Sekarang mintanya apa ini? Jika kuartil bawah, kuartil bawah, maka Q1. Data pada tabel di bawah ini adalah 37,5. Diketahui Q1-nya adalah 37,5. Tentukan nilainya X. Oke ya. Langkahnya sama ya, kita menentukan letaknya terlebih dahulu. Letak Q1 itu adalah 1/4 dikali dengan N. Saya akan tambahkan di sini ya, N atau sigma F. X plus 10. 10 tambah 14 itu 24 ya. X plus 24. X plus 31 ya. Nah, di sini X plus 36. Inilah jumlah datanya. Ya, berarti nanti X plus 36 dibagi 4. Nah, letaknya sebenarnya sudah diketahui ya, karena Q1-nya itu 37,5. Kita lihat aja 37,5 itu berada di interval mana, Dek? Di sini ya. Ini di sini. Oke ya, maka inilah letaknya Q1. Kita masukkan rumus untuk Q1.
Itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah dengan letaknya ya 1/4N dikurangi dengan sigma Fi, saya bagi dengan Fi dikali panjang kelas. Oke, yuk tepi bawahnya berapa Mbak? 35, saya kurangi dengan 0,5 maka 34,5 ditambah letaknya tuh ini ya, ini lumayan ribet nanti nih, X plus 36/4. Sigma F nya mana? Inilah sigma F nya mana? Oh di sini ya, ini sigma F nya. Ini adalah jumlah data sebelum Q1, berarti saya kurangi dengan X dibagi dengan Fi. Fi nya mana? Ini Fi nya frekuensi pada saat Q1 yaitu 10. Saya kali dengan panjang kelas, 50 kurangi 45 itu adalah 5, 45 kurangi 40 adalah 5. Ini panjang kelasnya. 10 dibagi 5 itu 2 ya. Ini Q1 nya adalah 37,5 ya Dek. Ini pindah ruas ke sana dulu aja ya. 37,5 saya kurangi 34,5 itu adalah 3. Sama dengan, ini berarti kan X plus 36/4 dikurangi X ya, saya samakan penyebutnya aja, maka nanti atas dikali 4, bawah juga dikali 4. Ini 2-nya saya pindah ke kiri langsung ya, maka nanti 3 dikali 2. Paham ya Dek? Ini bukan X ya, ini adalah dot. 3 dikali 2. Sampai sini paham ya? 3 kalikan 2 itu adalah 6. X dikurangi 4X itu adalah min 3X ditambah dengan 36 sama X kan nanti per 4 ya, per 4. Oke. 4 dikalikan 6 itu adalah 24 sama dengan min 3X ditambah dengan 36. Oke. Ini pindah ke sana ya. Min 3X pindah ruas maka jadi 3X. Ini pindah ke sana ya Dek. 36 saya kurangi dengan 24. 6 kurangi 4 itu adalah 2, 3 kurangi 2 adalah 1. Ketemulah nilai X nya itu 12 bagi 3, 4. Oke ya, pasti kalian bisa kok, insya Allah bisa. Semangat ya, kita masuk ke soal nomor 10. Nah, ada bangun ruang ya di soal hari ke-1 itu keluar tentang tabung. Tapi juga saya nggak tahu persis ya soalnya seperti apa. Yang jelas kalian belajar yang mengerucut ya. Belajarnya lebih mengerucut, kalian belajar tentang bangun ruang. Nah ini misalkan saya ambilkan soal tipe seperti ini. Karena tadi yang keluar adalah tabung ya, kita akan coba lihat ya. Suatu tabung dengan tinggi 10 memiliki volume 90 pi. Berdasarkan informasi di atas, maka pernyataannya gimana Dek? Ya, saya punya tabung, untuk gambarannya aja ya, tabung. Oke, tabung ya. Nah, volumenya 90 pi dan tingginya adalah 10. Berarti kan saya butuh jari-jari ya, karena yang ditanya adalah jari-jari. Apa rumusnya? Volume tabung yaitu luas alas kalikan tinggi. Pi R kuadrat T. Volumenya itu adalah 90 pi sama dengan pi R kuadrat T-nya 10. Coret-coret. 90 dibagi 10 itu adalah 9. Maka kita dapatkan jari-jarinya adalah 3. Berarti salah apa betul? Salah ya Dek ya. Next, untuk yang kedua, tentukan luas selimut tabung. Apa rumusnya? Luas selimut tabung 2πr ya, 2πrt ya. Ini rumus luas selimut tabung ya toh? 2πrt. Oke, maka nanti 2 pi-nya itu berarti jari-jarinya 3 ya Dek. Jari-jarinya 3. Oh, ini masih ada pi. Oke, pi-nya nggak usah kita jabarkan. Maka nanti ini adalah 2 pi. R-nya itu berarti 3, tingginya adalah 10. Ya, maka 3 kalikan 2 6, 6 kalikan 10 60. Jawabannya 60 pi. Oke, benar ya. Next, yang selanjutnya, apakah tabung dapat memuat suatu kubus dengan panjang rusuk 5? Syaratnya tabung, ini tabung bisa memuat kubus, itu syaratnya adalah diameter tabung ya, itu harus lebih besar daripada diagonal ruang
kubus, itu syaratnya. Nah, kubusnya itu kan rusuknya 5. Untuk mencari diagonal ruang, itu rumusnya apa? A akar 3 kan ya, A-nya itu rusuknya, maka diagonalnya itu 5 akar 3. Sedangkan diagonal tabung itu adalah 6 ya. Ini ke sini tuh 6. Ini diagonalnya 6. Nah, 6 sama 5 akar 3 tuh gede mana? Gede 5 akar 3 ya. Akar 3 itu sekitar 1,7. Kalau akar 2 tuh 1,4. Ya, 1,7 dikalikan 5 itu kan sekitar 8 ya. Iya, maka diagonal ruangnya tuh sekitar angka 8. Maka diagonal tabung itu lebih kecil daripada diagonal ruang, maka tidak muat ya. Tabung dapat memuat, maka pernyataan yang salah. Oke, saya bahas untuk 10 soal terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Selamat ya, selamat berjuang ya. Semoga kalian diterima di UNJ untuk tahun ini. Assalamualaikum.